Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya dari tim ad hoc Universitas Valetehan, di mana kami mengelola 3 program, di antaranya ada MBKM, MKDU, dan MKUF. Ya, program dari MBKM sendiri merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan MKDU atau saat ini dikenal dengan MKWK merupakan program mata kuliah dasar umum atau mata kuliah wajib kurikulum. Dan yang terakhir adalah MKUF, yaitu program mata kuliah Universitas Valetehan. Ya, ini adalah tim kami, di mana yang menjadi koordinator dari tim ad hoc adalah Bapak Sadia Bustomi, SHMKes, beliau juga sebagai Kepala Biro Akademik. Kemudian anggotanya terdiri dari 2 orang, ada Ibu Penny Astuti, SPD MPD, merupakan dosen dari pendidikan bahasa Inggris, dan ada saya sendiri, Nes Ike Puspasari Ayu, Eskep Mkep, selaku dosen dari Prodi Ilmu Keperawatan. Apa saja sih tugas dari tim ad hoc? Yang pertama adalah melakukan pendokumentasian serta penginputan data Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian memproses, mensosialisasikan program, memproses surat rekomendasi dan persuratan terkait MBKM. Menyiapkan data pelaksanaan kegiatan MBKM, dokumen MBKM, serta pelaporan kegiatan MBKM. Serta memberikan layanan informasi mahasiswa terkait program MBKM, registrasi, pendataan peserta program MBKM, serta menyiapkan data MBKM sesuai dengan kebutuhan. MBKM merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang tujuannya adalah mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Jadi dalam program MBKM ini nanti teman-teman akan belajar di luar prodi. Misalnya dari prodi S1 keperawatan akan coba belajar di prodi manajemen, seperti itu. Nah, alur kegiatan dari program MBKM ini ada yang alur umum ya, program nasional ini terjadi biasanya untuk pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi, dan yang sudah kita lakukan adalah alur umum pertukaran mahasiswa internal gitu. Jadi pertukaran mahasiswa antar prodi di Universitas Valetehan. Alurnya sama, yang pertama adalah sosialisasi. Kemudian mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik dan juga kaprodinya. Nanti mereka bisa mendownload surat rekomendasi ya, dan mendaftar pada link Google Form yang sudah kami siapkan. Kemudian mengupload surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing akademik dan juga kaprodinya. Setelah itu mahasiswa melakukan pendaftaran MBKM, lalu ditetapkanlah mahasiswa MBKM, dilakukan registrasi administrasi, kemudian registrasi akademik, dan penerbitan SK mahasiswa MBKM. Lalu dilakukan proses belajar mengajar, kemudian dievaluasi, dan baru kita laporkan pada PD Dikti. Ya, jadi teman-teman nanti ketika di semester 3 ya, di semester 3 itu bisa melakukan MBKM, ataupun ada yang di semester 5 ataupun ada yang di semester 7 juga ya, tergantung dari prodinya. Tergantung dari prodinya mengikutkan mata kuliah mana yang akan di MBKM-kan. Program MBKM institusional terdiri dari pertukaran mahasiswa, penelitian riset, magang, dan KKN tematik. Dan program MBKM nasional ini ada program pertukaran mahasiswa merdeka, program pertukaran mahasiswa internasional atau Indonesian International Student Mobility Award, dan program matching fund atau kedai reka, dan program kampus mengajar serta wirausaha. Nah, ini adalah program MBKM yang kita canangkan di tahun akademik 2022-2023 ini. Contohnya ya, di baris yang pertama itu ada program studi ilmu keperawatan.
program studi ilmu keperawatan itu melakukan atau memilih mata kuliah yang di MBKM-kan adalah kewirausahaan dalam keperawatan dan juga English for Nursing 2. Untuk kewirausahaan dalam keperawatan, mahasiswa bisa mengikuti MBKM dan memilih belajar studi kelayakan bisnis pada program studi S1 manajemen. Gitu. Jadi nanti akan belajar dengan dosen-dosen dari manajemen tentang studi kelayakan bisnis. Nah, untuk SKS-nya nanti yang akan diakui tetap sesuai dengan SKS pada mata kuliah asal, yaitu 2 SKS, dan mata kuliah yang akan dituliskan juga nantinya di DNS itu merupakan mata kuliah kewirausahaan dalam keperawatan, walaupun belajarnya adalah studi kelayakan bisnis. Seperti itu. Kemudian untuk English for Nursing 2, nah di sini mahasiswa S1 keperawatan bisa mengikuti MBKM di Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan mengikuti mata kuliah English for Medical. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini jumlah pendaftarnya untuk kewirausahaan dari 154 mahasiswa memang baru 17 ya, tapi kami masih buka pendaftaran. Kemudian untuk English for Nursing 2 itu baru 6 orang. Oke, kemudian yang kedua adalah program MKDU atau MKWK. Berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84/E/KPT 2020, mata kuliah dasar umum atau bisa disebut mata kuliah wajib kurikulum MKWK di dalam pendidikan tinggi merupakan mata kuliah yang penting bagi pengembangan karakter, nilai keindonesiaan dan keterampilan sosial mahasiswa sebagai pemimpin masa depan yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Pembelajarannya kita lakukan interprofesi, jadi nanti pembelajaran pada mata kuliah wajib kurikulum ini dilakukan tidak hanya dengan teman satu prodinya. Gitu. Jadi bisa saja PSIK bergabung dengan PSKM, dengan S1 kebidanan, misalnya seperti itu. Jadi dilakukan interprofesi. Nah, mata kuliah yang termasuk dalam MKDU itu ada Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia. Ini program MKDU dari Universitas Valetehan di tahun akademik 2002-2023. Untuk Pancasila, ini kita bagi di semester 1 ya, menjadi 3 gerbong. Untuk gerbong 1 itu Prodi PSIK, PBI, Teknik Industri dan Arsitektur. Gerbong 2 ada PSKM, S1 Kebidanan, kemudian ada Teknik Elektro dan juga Manajemen. Kemudian gerbong 3 ada D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan. Dengan koordinatornya adalah Pak Nurjaman, dan tim pengajarnya nanti selain dari dosen kami juga diharapkan koordinator bisa mengundang dosen pakar atau dosen tamu di setiap mungkin nanti di beberapa sesi. Begitupun untuk mata kuliah agama, kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Nah, untuk MKUF, mata kuliah Universitas Valetehan ini merupakan mata kuliah yang khas dalam kurikulum, dan proses pembelajarannya ini kita dengan mengadakan mata kuliah kevaletehanan yang merupakan mata kuliah wajib. Di sini wajib, jadi semua mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah kevaletehanan dengan bobot 2 SKS. Selain itu juga terdapat 4 mata kuliah pilihan dalam MKUF ini. Mata kuliah pilihannya Prodi yang akan menentukan. Prodi mau memilih mata kuliah pilihan apa dari 4 mata kuliah yang sudah kami siapkan. Jadi bukan mahasiswa yang akan memilih, tapi prodinya. Nah, untuk ini penetapan koordinator dan pengajar MKUF di tahun akademik saat ini ya, 2022-2023. Untuk kevaletehanan, koordinatornya ada Pak Sadia Bustomi. Ini tim pengajarnya, kemudian juga sama ada dosen pakar atau dosen tamu nantinya, dan mata kuliah pilihannya ada bahasa asing, teknopreneur,
Sistem Informasi Teknologi, dan Public Speaking. Ini juga sama, mata kuliahnya dilakukan interprofesi, jadi penggabungan dari beberapa prodi. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, mata kuliah pilihan ada bahasa asing, teknopreneur, sistem informasi dan teknologi, serta public speaking. Ya, mungkin itu saja dari kami tim ad hoc menyampaikan program yang kami kelola, diantaranya tadi ada MKDU atau MKWK, MKUF, dan MBKM. Untuk korespondensi bisa dilakukan pada email timadhocuf@gmail.com atau kunjungi Instagram kami di MBKM, MKDU, MKUF. Terima kasih.